Halo Sagittarius, jumpa lagi di Tela Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Sign ya. Ini general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, mohon maaf ya bagi teman-teman Sagittarius di sini ya, khususnya bagi teman-teman Fire Sign ya, uploadan agak sedikit terlambat gitu ya, karena banyaknya kendala dan kegiatan gitu ya. Oke, mohon maaf sebesar-besarnya ya bagi teman-teman Sagittarius di sini. Untuk pergerakan planet minggu ini ya, 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Di sini ya, intinya banyak pergerakan planet teman-teman ya. Dari mulai Senin sampai hari Minggu nanti ya. Intinya di sini adalah semuanya adalah di minggu ini kita diminta untuk mempertahankan diri ya, untuk memperkuat benteng kita. Andai kata itu kita adalah sebuah raja, ada seorang raja gitulah. Kita diminta untuk memperkuat benteng kita, memperkuat pasukan kita, memperkuat persenjataan kita, ransum, lalu kemudian rakyat kita gitu ya, mempersiapkan untuk menghadapi perang di masa depan, di masa yang akan datang gitu ya. Tepatnya di minggu yang akan datang nanti akan ada Mercury retrograde di Cancer gitu ya. Jadi Mercury retrograde di sini banyak ditakuti oleh teman-teman astrologer karena memang banyak terjadi miskomunikasi yang menyebabkan banyaknya konflik dalam kehidupan kita gitu ya. Padahal sebenarnya intinya Mercury retrograde di sini bukan untuk ditakuti tapi untuk disadari ya teman-teman ya. Mercury retrograde di sini ada dan memang disajikan oleh semesta, diperbolehkan untuk terjadi untuk supaya kita mengetahui bagian-bagian mana dalam kehidupan kita yang masih perlu untuk perbaikan gitu ya. Jadi tidak selamanya kekacauan yang muncul itu membawa berimbas pada kehancuran hidup kita, enggak ya teman-teman. Kadang kekacauan itu memang perlu muncul untuk supaya kita bisa semakin memperkuat hidup kita dan kita semakin menyadari titik poin mana saja yang mesti harus diperbaiki dalam hidup kita gitu ya. Jadi di sini ya dari awal minggu sampai hari Sabtu gitu ya kita tenggelamkan atau ditahan gitu ya oleh semesta gitu ya. Jadi ada Merkuri masuk di Cancer, lalu kemudian seperempat pertama dari bulan di Libra, lalu kemudian Venus di Leo, tapi trine Saturnus di Aries gitu ya. Saturnus itu planet disiplin, planet penghalang gitu ya, tapi di sini di Aries. Jadi energi semangat kita seperti agak sedikit terhalang gitu ya. Lalu matahari di Cancer gitu ya, tapi square Neptunus di Aries gitu ya. Jadi Aries di sini ditahan secara dikekang, di penjara gitu ya, dan Neptunus di sini juga seperti dibuat pusing gitu ya, istilahnya dikaburkan gitu ya dengan ilusi gitu ya. Lalu kemudian Mars di Taurus, sextile Jupiter di Cancer di hari Sabtu ya. Ini ya, semakin di hari Sabtu di sini kita semakin arah ke Minggu, Mars resmi masuk ke Gemini, berpindah dari Taurus ke Gemini gitu ya. Kita mulai berani untuk meneriakkan teriakan-teriakan peperangan kita gitu ya, dengan adanya Mars resmi masuk di Gemini. Cuman teman-teman dalam kurun waktu kurang dari 24 jam kita masuk di Mercury retrograde di Cancer di hari Senin minggu depan gitu ya. Disitulah perang sesungguhnya terjadi ya. Itu oke, jangan takut ya teman-teman ya. Kembali lagi Mercury retrograde di sini adalah untuk supaya kita bisa tahu apa yang mesti kita perbaiki, kapal mana, bagian kapal mana yang masih bocor, yang perlu untuk kita tambal gitu ya, supaya ketika ada badai kita tidak tenggelam gitu ya. Oke, sekarang masuk ke energi utama oleh teman-teman Sagittarius di sini. Vibes-nya teman-teman Sagittarius di minggu ini apa? Mohon bantuan semesta vibes untuk teman-teman Sagittarius di minggu ini. Ya, di luar sedang hujan ya teman-teman Sagittarius ya. Jadi bisa jadi ini adalah blessing untuk kalian ya. Kembali lagi minggu ini kita diminta untuk menarik diri, mengistirahatkan diri ya, rest and rejuvenate, fokus pada apa yang kita punya gitu ya, memperkuat apa yang kita punya sebelum kita berperang gitu ya. Oke. Vibes Sagittarius minggu ini adalah caring connection.
Ya, tampaknya dengan adanya carrying connection di sini jelas sekali ya bahwa saya berkata di minggu-minggu ini ya dari mulai hari Senin sampai hari Jumat kita diminta untuk fokus pada keluarga, fokus pada diri sendiri, fokus pada orang-orang di sekitar kita, orang yang kita sayangi gitu ya. Memperkuat rasa cinta, memperkuat feeling satu sama lain kalau misalnya kalian adalah pasangan gitu ya, memperkuat hubungan dengan anak, orang tua, teman gitu ya. Dengan adanya caring connection di sini ya. Ada seseorang yang peduli pada kalian di minggu di sini ya. Oke. Berikutnya situasi apa bagi teman-teman Sagittarius di sini? Mohon bantuan semesta. Situasi bagi teman-teman Sagittarius di minggu ini. Satu kartu dengan vibes caring connection. Oke. Situasinya untuk teman-teman Sagittarius, gosip, petty, jealousy, and envy. Ya, dengan adanya caring connection di sini ada sebuah gosip ya yang menimpa kalian gitu ya. Dengan adanya caring connection gitu ya, bisa jadi di sini ada seseorang yang jealous gitu ya, ada seseorang yang cemburu dengan adanya kalian mendapatkan sebuah perhatian lebih dari seseorang gitu ya. Dengan adanya caring connection dan gosip di sini ya, ini adalah energi-energi petty di sini ya. Bisa jadi di sini adalah diri kalian sendiri, bisa jadi di sini adalah orang lain gitu ya. Dengan adanya gosip di sini ya, energi petty di sini adalah sebenarnya ya, kembali lagi ya teman-teman ya, orang-orang yang bergosip terkait kita itu sebenarnya orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri gitu ya. Itu adalah proyeksi dari ketidakselesaian dalam diri mereka sendiri yang dipancarkan melalui tindakan mereka kepada kita gitu ya. Jadi teman-teman Sagittarius di sini diminta untuk tetap tenang gitu ya, tidak perlu termakan emosi gitu ya, fokus pada diri sendiri, fokus pada keluarga, fokus pada orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian gitu ya. Jangan mudah terombang-ambing oleh gosip atau istilahnya ya berita-berita miring yang nggak jelas ya gitu ya, fakta dan datanya itu ya, itu apalagi didasarkan atas envy, iri hati gitu ya, karena kalian mendapatkan perhatian lebih ini ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta. 3 energi utama untuk teman-teman Sagittarius di sini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang kaitannya dengan energi caring connection di saat teman-teman Sagittarius di sini diguncang oleh gosip, petty energi, kecemburuan, dan iri hati. Oke. Terima kasih semesta. Energi pertama bagi teman-teman Sagittarius di sini adalah Eight of Wands. Oke. Lalu kemudian The Stars ya, Aquarius energi. Lalu kemudian Eight of Cups di masa yang akan datang. Bottom of the deck, Page of Swords ya. Dengan adanya bottom of the deck, Page of Swords di sini ya, kalian seperti ya ini tampaknya ya, kalian seperti mengamati seseorang ya dengan adanya Page of Swords di sini ya. Ini adalah stalking energi dan ini adalah bottom of the deck gitu ya. Bottom of the deck itu berarti energi yang melatar belakangi kalian gitu ya. Page of Swords di sini adalah orang-orang yang suka stalking gitu ya, orang-orang yang suka curi-curi pandang gitu ya, lalu kemudian cek-cek ombak gitu ya. Page of Swords ini adalah informasi awal gitu ya, informasi yang kurang bisa ditegakkan fakta dan datanya gitu ya, dengan adanya energi Page of Swords di sini ya. Ini energi, bisa jadi ini tadi energi gosip ya, bisa jadi di sini karena ini bottom of the deck ini biasanya adalah kalian ya teman-teman ya, Sagittarius di sini ya. Itu, tapi bisa jadi di sini adalah kalian yang sedang diguncang gosip
Itu tadi ya, dengan adanya page of sword di sini ya. Lalu di masa lalu di sini ada energi Eight of Wands ya. Eight of Wands ini adalah komunikasi, ini adalah informasi yang masuk dengan cepat, tepat sasaran gitu ya. Ini informasi yang istilahnya A1 gitu ya, informasi yang istilahnya yang cepat, dan saya merasakan ada banyaknya suara yang sama ya yang masuk ke dalam diri kalian. Atau bisa jadi di sini kalian di sini seperti mengkomunikasikan sesuatu gitu ya keluar. Kalau di sini adalah yang bergosip, di sini adalah kalian ya di masa lalu. Ada yang kalian komunikasikan keluar bertubi-tubi gitu ya dengan adanya Eight of Wands gitu ya. Entah komunikasi apa gitu ya. Lalu kemudian masa kini ada energi The Stars ya, Hopes and Healing di sini ya. Ya, dengan adanya energi The Stars di sini saya merasakan kalian menjadi pusat perhatian gitu ya. Jadi ini sebenarnya kartu Hopes and Healing, tapi di sini adalah sebagai pusat perhatian gitu ya. Bisa jadi di sini kalian digosipkan dengan seseorang gitu ya, terus akhirnya kalian menjadi yaitu ya digosipkan oleh seseorang dan menjadi perhatian banyak orang dengan adanya The Stars. Tapi perhatian itu justru sisi positifnya adalah kalian menjadi semakin terkenal gitu ya. Kembali lagi lihat dari perspektif yang berbeda ya teman-teman Sagittarius ya. Anggap saja gosip yang menerpa kalian ini adalah sarana bagi kalian untuk semakin meningkatkan famous kalian ya, ketenaran kalian dengan adanya The Stars di sini ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini ada energi Eight of Cups ya. Kalian seperti meninggalkan sesuatu di sini, kalian seperti tidak peduli di masa yang akan datang apapun itu yang terjadi, gosipnya yang menerpa kalian gitu ya. Kalian mengejar, berfokus pada apa yang membuat kalian bahagia gitu ya. Dengan adanya Eight of Cups di sini ya, kalian meninggalkan 8 cup yang ada, lalu kalian pergi meninggalkan mencari 1 cup yang kurang di sini, yaitu cup ke-9. Cup ke-9 berarti Nine of Cups di sini adalah wish fulfillment kalian. Dan 9 di sini adalah energi diri sendiri ya. Jadi kalian di sini pergi meninggalkan apapun itu untuk mengejar apa yang membuat diri kalian bahagia. Gitu ya, fokus pada diri sendiri. Nice ya. Itu mari kita klarifikasi lebih lanjut terkait 3 energi ini untuk teman-teman Sagittarius. Semesta mohon bantuan klarifikasi untuk energi Eight of Wands di masa lalu, lalu kemudian The Stars di masa kini, dan Eight of Cups di masa yang akan datang. Iya, ada energi 888 ya teman-teman ya. Mari 888 itu adalah balance energi. Itu adalah energi karma ya, infinity simbol. Itu tidak akan ada habisnya di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian di sini berfokus pada gosip itu, yang namanya gosip itu tidak ada habisnya ya teman-teman, karena dia bukan didasarkan atas fakta gitu ya. Jadi abaikan saja gitu ya. Tapi ini bisa jadi adalah sebuah kalian seperti bisa mendapatkan sebuah karma di sini ya, karma baik, karena sudah banyak orang yang berkata buruk pada kalian, yang menggosipkan hal-hal negatif di belakang kalian gitu ya. Akhirnya kembali ke kalian dalam bentuk yang positif gitu ya, karena kalian sudah mendapatkan karma yang buruk di masa lalu gitu ya, perilaku atau sikap yang buruk dari orang lain gitu ya. Itu oke. Dengan adanya Eight of Wands di sini diklarifikasi dengan Eight of Wands lagi ya. Ya, ini jelas-jelas komunikasi ya, komunikasi keluar di situ ya. Lalu kemudian Seven of Pentacles. Kalian seperti ya itu ya. Lalu kemudian The Devil di sini ya, Capricorn energi. Bisa jadi di masa lalu kalian di sini berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Capricorn. Dengan adanya energi The Devil di sini ya. Saya kurang tahu. Yang tahu adalah kalian sendiri. Oke. Bottom of the deck di sini The Chariot, Cancer energi ya.
Ya, dengan adanya bottom of the deck di chariot di sini kalian ingin menginformasikan atau kalian untuk bergerak, intinya di sini ya ada sebuah rumor di masa lalu, ya ada sebuah rumor di masa lalu yang menyebabkan kalian di sini akhirnya maju berperang gitu ya, atau istilahnya mencari sesuatu dengan adanya The Chariot di sini ya. Di sini kalian akhirnya menginginkan sesuatu, tepatnya ya, menginginkan sesuatu dengan adanya kalian menyebar atau mendapatkan gosip ini gitu ya. Jadi ada dua skenario di sini, di mana kalian di sini yang menyebar gosip atau kalian di sini yang digosipkan gitu ya. Kalau ini kalian yang digosipkan, berarti kalian di sini di masa lalu itu ingin mencari ya, ingin mencari apakah hal itu benar gitu ya. Dengan adanya The Chariot gitu ya, kalian berusaha untuk menaklukkan siapapun itu yang menjadi kebimbangan kalian gitu ya. Lalu kemudian kalian menganalisanya ya dengan adanya Seven of Pentacles di sini itu lebih pada apakah itu worth it gitu ya, apakah itu worth it. Lalu kemudian kalian di sini dengan adanya energi The Devil di sini itu seperti ada sebuah ambisi gitu ya, ambisi terkait sesuatu gitu ya di masa lalu, dan itu mengikat kalian gitu ya. Kalian terikat dengan ambisi di masa lalu. Saya kurang tahu ini kaitannya apa ya dengan adanya energi The Devil di sini. Coba kita klarifikasi lebih lanjut ya. Oke, semesta mohon bantuan untuk klarifikasi energi The Devil di sini. Ini terkait apa? Oke. The Devil di sini diklarifikasi dengan King of Cups. Lalu kemudian Four of Wands. Lalu kemudian Princess of Cups. Bottom of the deck, Ten of Swords, Ruin. Jadi dengan adanya bottom of the deck Ten of Swords di sini yang mengklarifikasi The Devil di sini ya, ini seperti adanya energi sebuah penyelesaian gitu ya. Penyelesaian. Jadi di masa lalu di sini ya, kalian seperti lebih tegar ya dengan adanya King of Cups di sini dan The Ruin di sini ya. Ini kalian mengakhiri itu semua, kalian sudah tidak peduli lagi gitu ya. Dengan adanya kalian tidak peduli lagi gitu ya, dengan adanya kalian tidak peduli lagi dengan apapun gosip dan apapun hal-hal buruk yang menimpa kalian terkait ucapan-ucapan orang di luar sana ya, kalian tidak peduli, kalian tetap tegar gitu ya. Lalu kemudian Four of Wands di sini kalian berfokus pada apa yang kalian inginkan, garis finish kalian gitu ya. Dan kalian dengan adanya Page of Cups di sini ya, kalian lebih pada cheerful energi gitu ya. Page of Cups di sini kalian ini sesuatu hal yang baru gitu ya bagi kalian gitu ya, dimana kalian dulu selalu memperhatikan, mungkin ya selalu memperhatikan apa omongan orang gitu ya.
kalian selalu malu gitu ya kalau misalnya di masa lalu kalian dibicarakan orang gitu ya, apalagi dibicarakan hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi sekarang kalian seperti tidak mempedulikan itu lagi, dan kalian di sini lebih merasakan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru gitu ya. Dengan adanya Princess of Cup di sini, itu kalian, ini hal yang baru buat kalian. Kalian belum pernah merasakan hal ini sebelumnya gitu. Jadi dulu kalian suka sekali gitu ya, intinya khawatir dengan omongan orang. Sekarang kalian tidak peduli, dan itu menimbulkan feeling yang baru dalam hati kalian ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Tapi ini tampaknya orang pada kalian ya, orang yang bergosip pada kalian, terkait kalian. Oke, kita klarifikasi lebih lanjut dengan adanya energi The Stars di sini ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman Sagittarius ya. Saya merasakan di sini dengan adanya energi The Stars di sini ya, itu kalian justru malah mendapatkan banyak pusat perhatian dari orang-orang, dan itu meningkatkan sisi apa ya, yang membuat kalian menjadi lebih terkenal gitu ya, lebih famous, entah itu di kantor atau entah itu di sekolahan atau di lingkungan rumah gitu ya, atau ya apapun itu ya settingnya ya kan, jauh lebih terkenal gitu ya. The Star di sini diklarifikasi dengan The Star lagi teman-teman ya. Oke, kalian akhirnya menjadi terkenal gitu ya, infamous gitu ya. Lalu kemudian Five of Swords, lalu kemudian Four of Cups. Bottom of the deck, Five of Wands. Jadi intinya di sini ya kalian seperti apa ya, seperti energinya itu seperti ya, kalian seperti tidak ragu lagi untuk berkonflik gitu ya. Mungkin di masa lalu kalian takut-takut gitu ya, kalian mengkoreksi diri, begitu diomongin orang kalian langsung mengkoreksi diri gitu. Tapi sekarang kalian lebih pada tidak peduli gitu ya, lebih pada tidak peduli ya. Kalau misalnya mau beradu mulut ya ayo kan gitu kan. Dengan adanya tiga energi ini ya, The Stars, Five of Swords, dan Four of Cups di sini ya, kalian seperti apati gitu ya. Itu kalian seperti tidak peduli gitu ya. Saya merasakan energinya itu ya karena kalian sudah bosen ya diomongi terus-terus hal yang jelek oleh seseorang gitu ya. Itu. Dan semakin kalian, jadi akhirnya kalian menyadari ya, kalian akhirnya semakin menyadari gitu ya, menyadari bahwa intinya di sini kembali lagi Four of Cups di sini adalah yang diperlukan orang ini adalah untuk mengcombine tiga cup yang ada di depannya gitu ya, lalu digabungkan dengan satu cup yang masih tersembunyi di belakangnya ini ya, yang tidak terlihat. Ini adalah cup pemberian semesta sendiri. Ketika dia belajar dari masa lalu dengan banyaknya kesalahan atau apapun itu pelajaran yang kalian terima di masa lalu, kalian mengcombine-nya, akhirnya kalian mendapatkan aha moments ya dari semesta, dan itu adalah cup keempat ini ya. Itu feeling yang baru dari semesta gitu ya. Dan kalian dengan adanya aha moments ini lebih pada ya kalian tidak tertarik gitu ya. Jadi oh ternyata seperti ini caramu bergosip, oh seperti ini caramu bekerja gitu ya, seperti ini caramu bersekolah kan gitu kan gitu. Jadi seperti ada yang kalian sadari gitu ya, kalau ternyata orang yang bergosip tentang kita itu adalah, yaitu tadi, itu adalah proyeksi dari ketidakmampuan mereka sendiri gitu ya. Terus akhirnya kalian menyadari itu, dan kalian akhirnya menjadi tidak segan-segan lagi untuk berbalik omongan gitu ya. Kalian tidak segan-segan untuk debat, banter, apapun itu ya. Itu. Oke, klarifikasi lebih lanjut untuk energi Eight of Cups di sini ya. Oke, energi Eight of Cups di sini diklarifikasi dengan Seven of Cups. Lalu kemudian King
of Pentacles. Ya ini Taurus Virgo Capricorn, ya Taurus Virgo Capricorn energi. Ya tampaknya kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki Capricorn dalam chartnya ya. Lalu kemudian Two of Pentacles 8 teman-teman, infinity symbol. Ya, tadi saya bilang ada 888. Silakan teman-teman cari angel number di internet ya. 888 itu kaitannya dengan apa? Setahu saya sih 888 itu kaitannya dengan infinity, karma gitu ya, rebalancing gitu ya. Bottom of the deck, Two of Cups gitu ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck Two of Cups di sini ya, ini adalah sebuah itu tadi ya, ada sebuah energi di mana kalian akhirnya berfokus pada apa yang kalian cintai di sini ya, dengan adanya energi Two of Cups di sini ya. Semakin kalian digonjang-ganjingkan dengan gosip, semakin kalian memperkuat hubungan kalian dengan orang-orang yang kalian cintai gitu ya, dengan adanya Two of Cups di sini ya. Dan kalian di sini seperti bingung gitu ya, ini gosip dari mana kan gitu kan ya. Terus akhirnya kalian memilih untuk bodo amat lah kan gitu. Apa fungsinya aku mendengarkan gosip yang tidak jelas, yang tidak istilahnya didasarkan atas data dan fakta gitu ya. Lalu kalian pergi meninggalkan itu, kalian yang semula bingung gitu ya. Lalu kemudian kalian menstabilkan diri dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Kalian menstabilkan diri dan kembali lagi King of Pentacles di sini berada di sebuah gua ya. Gua yang tertutup. Kalian di sini lebih pada menstabilkan diri kalian menutup diri, kalian tidak peduli gitu, dan kalian berada dalam zen kalian ya. Kalian mendamaikan hidup diri kalian sendiri gitu ya, di masa yang akan datang gitu ya. Itu ya. Bisa jadi juga orang yang, kalau misalnya ini kalian adalah seorang Sagittarius laki-laki ya, lalu kemudian yang menggosipkan kalian ini adalah lawan jenis kalian, bisa jadi yang menggosipkan itu ada feeling terhadap kalian teman-teman ya. Saya merasakan ada sedikit energi seperti itu, atau sebaliknya ya. Kalau kalian adalah Sagittarius perempuan di sini dan kalian digosipkan oleh seorang laki-laki gitu ya, hal-hal yang tidak baik gitu ya, bisa jadi orang laki-laki itu justru malah yang ada feeling sama kalian gitu ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, tetap fokus pada apa yang kalian sayangi di sini ya, apa yang memang benar-benar mendatangkan hal yang baik pada kalian ya. Ya teman-teman Sagittarius ya. Sudah benar itu dengan adanya caring connection di sini ya. Sudah benar, semakin kalian diterpa gosip yang enggak, semakin kalian sayang terhadap orang-orang yang kalian cintai. Ya. Itu. Oke, semesta, mohon bantuan sarannya untuk teman-teman Sagittarius di sini 3 kartu. Oke, kata semesta yang pertama, The Lovers energi ya, ini Gemini energi ya teman-teman ya. The Lovers di sini ya, ini adalah ya Divine Union ya. Ini adalah Divine Union. The Lovers energi. Lalu kemudian Ace of Pentacles, nice sekali energinya teman-teman ya. Ace of Pentacles, Taurus Virgo Capricorn energi. Lalu kemudian The Emperor ya, Taurus The Emperor di sini Aries energi ya. Kembali lagi ya, nanti di weekend gitu ya, itu ada beberapa ya. Aries di sini energi Mars di sini, dan Mars di sini bergerak di Taurus, sextile Jupiter di Cancer. Jadi kalian akan semakin mendekatkan diri pada keluarga gitu ya. Mungkin dalam 1 minggu ini, dari mulai Senin sampai Jumat, kalian diombang-ambing oleh gosip yang tidak benar gitu ya, gosip orang ketiga atau apalah, itulah kan gitu kan.
Kalian semakin ke arah akhir minggu, kalian semakin berfokus pada orang yang kalian sayangi dan tidak mempedulikan gosip itu lagi intinya ya. Gitu ya. Dengan adanya energi The Lovers, kuatkan cinta sejati kalian gitu ya, bahwa apapun yang menerpa kalian berdua di sini, gosip-gosip miring itu adalah istilahnya anggap saja itu adalah sebuah rezeki, teman-teman ya. Rezeki karena apa? Karena hal negatif yang dilemparkan orang kepada kita itu akan, hal yang negatif itu akan kembali ke orang tersebut, dan kita akan mendapatkan positifnya karena kita mendapatkan karma negatif di masa lalu, gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi permainan energinya, permainan karmanya itu paham ya, gitu ya. Itu, dan itu rezeki dari semesta sendiri ya, dengan adanya Ace of Pentacles. Kembali lagi, semakin kalian digunjing-gunjingkan, semakin kalian terkenal, otomatis dengan adanya semakin kalian dikenal banyak orang, semakin orang mencari kalian, gitu ya. Dan kalian di sini akan semakin kuat dan memasuki era kekuatan kalian dengan adanya energi The Emperor. Di sini ini adalah opportunity, gitu ya, opportunity untuk berperang, ambil kekuatan kalian, gitu ya. Apapun itu ya, kalau perlu lawan aja itu ya orangnya ya. Tapi saya rasa di sini kalian tidak mempedulikan itu ya, karena kalian lebih berfokus pada ya apa yang benar-benar fakta saja ya. Itu bottom of the deck, The Hermit ya kan, kalian seperti tidak peduli di sini ya. Dengan adanya The Hermit di sini ya, semesta seperti bilang di sini adalah ini adalah kebijaksanaan untuk kalian teman-teman ya. Ini adalah pelajaran untuk teman-teman Sagittarius di sini, bahwa kembali lagi itu tadi ya, kita harus bisa mengubah hal yang negatif menjadi positif ya. Temperance, kembali lagi power card kalian di sini ya, Temperance, juggling energi ya. Dia mengubah air menjadi anggur, di situ ada malaikat mengubah air menjadi anggur ya gambarnya, dan itu adalah dia mengubah hal yang negatif menjadi positif. Dan ini adalah pelajaran, salah satu pelajaran itu teman-teman ya. Jadi apapun gosip yang menerpa kalian ya, semakin negatif semakin positif kalian bisa mengubahnya gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle-nya ya. Untuk teman-teman Sagittarius di sini. Oke, untuk teman-teman Sagittarius di sini kalian menjadi fixed moon. Hold your vision. Jadi hold your vision di sini semacam bahwa ya apapun energi yang menerpamu ya, dengan ada yang tadi Eight of Wands yang diklarifikasi 2 kali sampean ya, Eight of Wands diklarifikasi lagi, keluar Eight of Wands lagi, itu kalian seperti diterpa gosip miring gitu ya di masa lalu gitu ya, dan kalian diminta untuk hold your vision gitu ya, jangan goyang gitu ya, jangan mudah tergoyahkan dengan gosip-gosip miring, tetap fokus pada apa yang membuat kalian bahagia di depan gitu ya, tujuan kalian yang sesungguhnya. Oke, mari kita lihat animal spirit oracle bagi teman-teman Sagittarius di sini. Oke, teman-teman Sagittarius di sini kalian mendapatkan butterfly energi, nice, rebirth ya. Jadi dengan adanya kejadian ini ya, kalian akhirnya bisa berubah menjadi seseorang yang dulu mungkin kalian memikirkan, yaitu tadi ya saya sampaikan ya, yang dulu mungkin kalian ketika diomongin orang negatif tuh kalian bingung sendiri gitu ya, sekarang kalian sudah tidak ambil pusing lagi gitu ya. You can reinvent yourself gitu ya. Open to the rewards of change. You have brilliance to share with the world. Love every part of your journey gitu ya. Jadi apapun itu gosipnya, naik turun kehidupanmu, cintai itu sebagai sebuah pelajaran ya, supaya nanti kamu bisa membagikan pelajaran itu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama anak-anak dan keturunanmu gitu ya. Itu. Oke, begitulah pesan-pesan semesta dan saya untuk hari ini ya, bagi teman-teman Sagittarius ya. Terima kasih bagi teman-teman Sagittarius yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Terima kasih atas kesabarannya menunggu video ini untuk diupload. Ya, jaga diri, jaga hati, jaga pikiran ya teman-teman Sagittarius. Sampai jumpa di bacaan Sagittarius yang berikutnya. Terima kasih, salam satu semesta.